Halo guys, balik lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gua akan ngebuat tutorial cara untuk menyimpan data cache di memori menggunakan Redis. Nah, sebelumnya apa sih Redis itu? Jadi Redis ini adalah suatu penyimpanan storage yang menyimpan datanya di memori. Tidak seperti MySQL, Postgre ataupun MongoDB yang menyimpan datanya di disk. Redis ini menyimpan datanya di memori gitu ya, di RAM. Nah, itulah yang membuat Redis menjadi lebih cepat dibandingkan storage yang lain. Seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari Redis? Yang pertama adalah performa. Jelas ya, karena Redis menyimpan di memori yang memungkinkan latency rendah dan akses data throughput yang tinggi. Lalu struktur data yang fleksibel. Nah, struktur data Redis sendiri ini adalah key value. Jadi nanti ada key-nya, lalu ada value-nya. Dan value-nya ini bisa ya string, integer, atau JSON. Nah, yang ketiga sederhana dan mudah digunakan. Alright. Kegunaan Redis yang pertama adalah caching ya, salah satunya. Jadi caching ini adalah metode untuk pengambilan data front end biasanya ya, agar tidak perlu query ke database utama. Biasanya kita bisa mengakali dengan Redis atau dengan cache gitu ya, biar retrieve datanya itu lebih cepat gitu dibandingkan harus nge-query ke database. Nah, itulah salah satu kegunaan Redis. Jadi Redis ini digunakan untuk data-data yang sering diakses tapi jarang berubah. Nah, contohnya adalah data-data seperti data provinsi, data city, data kabupaten gitu ya. Nah, data-data seperti itu kan sering diakses ya ketika pemesanan gitu, ketika pilih alamat. Tapi kan data-data seperti kota, misalkan data Jakarta gitu ya. Jakarta kan nggak mungkin dari dulu juga namanya Jakarta, nggak mungkin berubah jadi Jakarta baru gitu, nggak mungkin ya. Dari dulu Jakarta aja gitu namanya. Nah, kurang lebih data-data seperti itulah ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah untuk perpesanan atau antrian. Nah, ada namanya Redis PubSub. Nah, itu juga bisa dicek ya, bisa menggunakan Redis juga. Lalu yang ketiga untuk penyimpanan session. Nah, ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi seperti Laravel atau CodingNighter ya. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan di tutorial kali ini? Yang pertama, jelas kita harus menginstal Redis dulu ya di komputer masing-masing. Nanti kita akan kasih tahu gimana cara instalasinya. Lalu yang kedua, kita akan membuat project menggunakan Redis client ya. Tentunya menggunakan bahasa pemrograman Golang. Oke, kalau misalkan semuanya sudah, kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke guys, pertama-tama kita harus ke website Redisnya dulu ya, di redis.io. Lalu setelah itu kita ke bagian installation. Nah, di sini teman-teman bisa milih sesuai dengan OS-nya masing-masing ya. Entah itu Linux, macOS, Windows ataupun yang lain gitu ya. Di sini gua akan coba yang macOS ya karena gua pakai macOS. Oke, di sini kita bakal ikutin installation-nya dengan menggunakan Brew. Buat teman-teman yang belum install Brew, silahkan diinstal Brew-nya dulu. Karena saya udah, jadi kita langsung aja jalanin Brew install Redis di CMD teman-teman. Oke, karena gua udah pernah install sebelumnya, jadi di sininya langsung sukses ya. Oke, untuk menjalankan service-nya ya. Di sini gue bakal jalanin brew service start Redis. Nah, karena gue udah pernah jalanin juga, jadi di sini udah already started ya. Nah, untuk ngeceknya apakah sudah jalan atau belum, kita akan jalankan command redis CLI. Nah, kalau misalkan udah muncul seperti ini, kita udah berhasil menjalankan Redisnya di port 6379. Exit aja. Oke, gitu aja teman-teman. Kita langsung aja ke next, ke video selanjutnya. Oke, ini kita udah di folder Redis ya. Terus kita bikin main.go. Setelah itu kita bikin function main. Lalu kita go mode init dulu ya untuk menginisiasi projectnya. Nah, lalu kita ke GitHub Go Redis ini ya untuk menginstal klien Redisnya di project kita.
Kita copy dulu aja ini. Lalu kita go get dulu untuk menginstal Redis clientnya. Oke, ini udah keinstall ya. Setelah itu kita bikin folder dulu, db, dan di dalamnya kita bikin file redis.go. Kita bikin function redis init ya untuk menginisiasi redisnya. Lalu kita copy aja ini code-nya dari sini. Oke, kita save, lalu nanti akan otomatis import. Lalu kita bikin variabel globalnya. Lalu kita rubah db defaultnya, saya akan pakai 2 ya. Karena yang 0 udah kepake sama production. Oke, return nil ya, oke. Lalu kita akan panggil fungsi yang tadi di function main ini dengan cara kita panggil package-nya db.redisinit. Kita save. Nah, di sini saya udah langsung auto import ya. Jadi YouTube/redis itu adalah nama modulnya ya. Nah, nama modul saya itu, jadi itulah yang terpanggil. Kita kasih komen dulu biar rapi. Lalu ini kita akan pakai echo ya. Jadi kita perlu install echo-nya dulu di project kita. Kita copy aja, lalu kita go get dulu echo-nya yang versi 4. Oke. Lalu kita go get juga middleware-nya. Oke, lancar ya. Lalu kita copy aja ya, ini code-nya. Kita copy juga fungsinya. Lalu kita save. Nah, nanti dia akan auto import ya. Nah, kayaknya kita ada sedikit kesalahan. Yang harusnya diimport adalah yang versi 4. Oke, ini udah aman ya. Nggak ada yang error lagi. Lalu kita bikin rootnya di sini, insert dan fungsi insert. Lalu get juga, jangan lupa agar bisa get redisnya. Lalu kita rubah fungsinya dan kita copy dan kita ubah lagi ke get. Oke, kurang lebih kayak gini dulu. Nanti kita akan lanjut membuat fungsi insert dan get-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya akan bikin struct-nya dulu untuk respon API-nya. Lalu kita bikin struct juga untuk request-nya. Lalu kita bikin variabel key untuk key redisnya nanti. Di sini saya kasih nama app_andi, bebas mau dikasih apa aja sebenarnya teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita bikin fungsi insertnya. Di sini kita bikin query param dulu ya untuk dapetin
parameter ID, lalu parameter name dan parameter age. Setelah itu kita akan panggil koneksi Redis-nya. Oh ya, by the way, kita belum bikin ini ya untuk dapetin koneksi Redis-nya. Kita ke redis.go dulu. Lalu kita bikin fungsi baru namanya Redis Connect untuk ngambil koneksi yang udah pernah di initialize sebelumnya. Kita langsung aja return dari si RDB ini. Oke, gitu doang, simple ya. Lalu kita mapping requestnya dulu, yang nanti akan kita simpan ke dalam value-nya, value Redis-nya. Lalu kita jadikan dalam bentuk JSON ya. Lalu kita akan melakukan proses insert ya menggunakan hasset. Kita masukkan key-nya, lalu field dan value-nya. Lalu kita beri pengecekan error jika ada error ya. Lalu kita bikin responnya ketika sukses menginsert. Kita isi sukses dan ID-nya aja gitu mungkin ya. Oke, lalu kita parsing ke responnya. Lalu kita rubah ke JSON, jangan string. Oke, harusnya ini udah aman ya. Nanti kita akan tes, tapi sebelumnya kita akan bikin fungsi get-nya dulu ya. Oke, kita lanjut lagi guys, bikin fungsi get-nya. Di sini kita bikin query paramnya dulu untuk mendapatkan ID dari request, dari parameter, sorry. Lalu kita panggil connection Redis-nya seperti biasa. Lalu kita bikin get-nya ya menggunakan fungsi hget. Lalu ada key-nya yang mau kita cari, lalu field-nya. Field-nya itu adalah ID-nya. Lalu result. Jangan lupa kita menggunakan pengecekan error dan pengecekan jika datanya kosong ya.
kita akan return dengan JSON status HTTP statusnya not found ya, kalau misalkan nggak ketemu. Lalu kita kasih kata-kata aja data tidak ditemukan. Else if jika error kita copy aja statusnya bad request ya. Kalau error kita kasih aja errornya apa di sini berarti. Kita pakai fmt aja. Oke, kita bikin variabel dari request Redis-nya. Lalu kita unmarsal ya hasil dari get data Redis yang tadi. Lalu kita tampung ke struct request Redis. Kita copy aja errornya, kita ganti error unmarsal. Oke, lalu kita bikin responnya. Respon JSON-nya dan statusnya sukses ya. Kita save, lalu oke, udah berhasil ya kita bikin fungsi getnya. Sekarang kita waktunya cek ya. Di sini gua menggunakan Thunder Client. Mungkin teman-teman bisa pakai Postman gitu ya untuk ngecek endpointnya. Di sini gue udah bikin requestnya, request payloadnya. Nah, teman-teman bisa cek di Postman mungkin ya untuk ngeceknya. Kita jalanin dulu projectnya ya. Go run main.go. Oke, ini kayaknya portnya masih salah. Kita harus ubah dulu ke port 8080 ya sebentar. Oke, looks better. Kita jalankan go run main.go. Oke, ini udah berhasil ya, bener di 8080 berjalannya. Oke, sekarang kita langsung tes aja. Tes send, oke, ini sukses ya, 200 oke. Datanya juga sukses ya, kita berhasil kesimpan. Lalu kita ubah 2, namanya Roger. Lalu kita send lagi. Oke, berhasil juga ya, sukses data 2. Lalu kita ke endpoint get sekarang ya. Kita akan coba get data berdasarkan ID-nya. Oke, betul ya, Andi Wibowo. ID-nya 1. Lalu yang ID-nya 2 adalah Roger, betul ya. Berarti datanya udah masuk ke Redis nih kalau kayak ini teman-teman. Coba 3 deh. Nah, kalau 3 data tidak ditemukan. Oke. Nah, kalau misalkan untuk update-nya kita tinggal pakai endpoint insert-nya aja sama ya. Kita misalkan ubah jadi Roger aku di sini. Kita sukses, kita get lagi yang ID-nya 2. Nah, berubah ya. Jadi insert sama update tuh kurang lebih sama gitu kalau di Redis ya. Lalu sekarang kita lihat ya di Redis-nya. Di sini gue pakai aplikasi Medis.
teman-teman bisa pakai aplikasi Redis atau apapun itu gitu ya, atau mau pakai Medis juga nggak apa-apa. Lalu setelah connect kita akan cek di sini ada key-nya app_andi ya. Di dalamnya ada field ID 1 dan kontennya yang berupa JSON. Kalau misalkan kita klik. Nah, oke, berarti kita make sure juga database-nya ini database kedua ya. Kita udah berhasil bener menyimpan data ke Redis, berarti kurang lebih kita berhasil. Oke, segini aja video kita malam ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa likes dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di video ini gitu ya, untuk nonton video-video lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.